Thank you for watching. Subscribe, like and share Batam Channel. A few moments later. Jadi ketika ada undangan RDP, kita senang, kita merasa ada perlindungan atau kita mengadu. Tapi ketika mereka tidak hadir, kemudian minta ditunda, kita bisa maklum ya. Tapi Pak, tolong Pak, ketika mereka tidak datang lagi, gimana Pak? Yang terjadi apa? Komisi 1 dipermalukan, menurut saya ya, Komisi 1 dipermalukan. Terlepas bahwa apa yang Bapak sampaikan pun ya, pada dasarnya kami juga akan melaporkan kepada pimpinan ya, yang dalam hal ini terkait dengan ketiga. Itulah juga yang akan juga menjadi kinerja kita ke depan. Mungkin itu Pak ya. Jadi kembali Pak, saya mengajak kepada kita semua, ayolah kita berpositif thinking, kita pikir yang positif agar supaya kita itu betul menghabiskan waktu juga betul berjalan. Saya kira demikian. Nah, tadi Bapak juga katakan kalaupun kita artinya kita lanjutkan tidak akan maksimal seperti harapan yang tidak dapat kita dalam rapat ini, karena jelas dari awal kita sudah lihat itu. Saya kira demikian. Seperti juga saran dari silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa sebagian dari kami, sebagian dari para warga, para pemilik apartemen Dapur bisa memahami bahwa ada baiknya rapat ini ditunda untuk menunggu kehadiran. Kita juga nggak mau maksa. Ketika orang tidak hadir, namanya juga kan Bapak tahu sendiri, undangan mereka mungkin tidak terima, mungkin mereka ada pendapat hukum lain, mungkin mereka merasa undangan dari DPRD itu bukan surat hukum atau bukan gimana, saya nggak tahu, tapi kita positifin. Tapi yang kami sampaikan di sini, ini yang terjadi sekarang. Walaupun kami sampaikan, walaupun sudah tahu semua, ini penjara-penjara yang terjadi di Dapur. Ini perusakan yang sudah terjadi. Ini penjaraan untuk versi dari warga, barang-barangnya diambil sama orang yang kenal. Ini adalah kondisi Indah Puri. Bagaimana mungkin sebuah bangunan yang sudah dibayar lunas, ada aktenya, ada bahkan ada perjanjiannya dengan Indah Puri sendiri, dengan PT Gutri sendiri, itu mereka bisa lakukan seperti ini. Ini akhirnya hancur. Kalahkan dengan tanah semua. Mereka mau masuk, saya sebagai pengacara, ketika saya mau masuk ke sana, saya dihadang. Sampai saya harus telepon dari pihak Darwamil, saya harus telepon pihak Kapolsek, baru saya bisa masuk. Begitu saya masuk, kejadian sudah bongkar. Ini yang kejadian seperti ini Pak. Nah ini, mereka semua ini, mungkin ini di luar dari ini. Mereka semua ini adalah kasih Pak. Sekarang kita tahu semua, apartemen, pembangunan mana-mana sekarang dibakar. Mayoritas pembeli itu orang asing. Berita yang disebar di luar itu tidak ada kepastian hukum di Batam ini. Gimana orang mau investasi di Batam kalau tidak ada putusan pengadilan, tidak ada yang tidak ribut, langsung pembongkaran? Kita udah jelaskan, ini loh dasar kita. Kalau kalian mau bongkar, pengosongan, pengusiran, silakan pengadilan. Ini yang terjadi. Ini bangunan dihancurin, sekarang udah rata tanah Pak. Udah rata tanah semua ini. Kalau misalnya mereka ini, maka ini Pak, kita mau gusur itu ada prosedurnya Pak. Nggak ada ceritanya itu gusur nggak ada itu Pak. Ini mereka udah beli, udah bayar lunas, maintenance mereka bayar, bulanan mereka bayar. Tiba-tiba diperlakukan seperti ini. Jadi kalau mau dibilang sekarang ini pihak perusahaan tidak hadir, tapi kita maklumi Pak. Tapi faktanya seperti ini Pak.
akibat perbuatan dari PT Putri, imbasnya itu kita semua, Pak. Soalnya kita Batam ini nggak ada kepastian hukum. Soalnya di Batam itu bebas ngapain aja. Kalau Indah Puri bisa digituin, yang lain gimana? Saya sendiri sudah dihubungi sama beberapa wartawan di luar negeri, dari CNA, dari Times, Singapura. Karena berita ini dari luar negeri loh. Jadi ketika ada undangan RDP, kita senang, kita merasa ada perlindungan atau tempat kita mengadu. Tapi ketika mereka tidak hadir, kemudian minta ditunda, kita bisa maklum ya. Tapi Pak, tolong Pak, ketika mereka tidak datang lagi, gimana Pak? Yang terjadi apa? Komisi 1 dipermalukan, menurut saya ya, Komisi 1 dipermalukan. Dan saya dapat kuasa hukum dari 60 pemilik apartemen. Kita mengundang bapak-bapak semua Komisi 1 untuk sama-sama kita ke Indah Puri. Kita lihat sendiri Pak, gimana dah hancurnya Indah Puri itu Pak. Warga dilarang masuk, ratusan orang muncul. Yang kita kenal dari mana? Tadi ada satu warga atas nama Pak David Wiwat sama Ibu Asmawati, dia terus datang sini, tapi karena suaminya di bawah tadi nggak bisa bergerak, dia pulang. Itu orang dihadang nggak bisa, ini semua dihadang semuanya, nggak boleh masuk. Jadi yang ingin saya sampaikan, sederhana sih Pak. Jadi pertemuan mau ditunda silakan, kita nggak keberatan. Tapi nextnya gimana Pak? Karena jujur Pak, mereka ini datang ke sini itu bawa harapan. Ketika satu kali pending, oke, mereka bisa maklumi. Ketika kedua kalinya ternyata nggak muncul juga orang itu, terus kita mau ngapain? Kalau masalah hukum, kita melanggar hukum jelas Pak. Sekarang kan ini masa RDP. Jadi terakhir Pak, saya nggak tahu nih saya boleh ngomong ini apa enggak nih. Ini saya sampaikan aja deh ya. Sampaikan. Kita sudah sampaikan ke pihak keamanan. Ini prosesnya seperti ini. Fakta data sudah disampaikan. Ada juga orang dari Batam, Pak Niko datang. Pak Niko datang dihadirkan sama pihak Putri. Pak Niko sama Musika, Pak Niko sama siapa itu? 2 atau 3 orang deh. Dia menjelaskan bahwa sudah ada pembaharuan segala macam. Udah oke, nggak ada masalah. Kalau Batam bilang Putri itu, udah kita nggak ada masalah. Terus saya tanyakan mengenai itu benar Pak Niko? Ya, mengenai bangunan gimana? Mengenai bangunan gimana? Apakah dengan WTO berakhir bangunan itu otomatis kembali ke negara? Di PKBP Batam sendiri ada itu peringatan 1, 2, 3 eksekusi itu kan sudah bisa betulkan. Jadi yang saya sampaikan itu Bapak semua, bukanlah khususnya kepada pimpinan sidang, pimpinan rapat, Bapak Komisi 1, tolonglah Bapak. Kalau bisa kita atur waktu, kita datang ke sana, kita lihat langsung apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Sekarang, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Ini juga bagian daripada kami nanti Komisi 1 ya, Pak Wesley ya. Robin ya, Pak Robin. Jadi kami akan secepatnya ya atur waktu ya, dan hasilnya pun kita akan sampaikan kepada pimpinan. Ya, harapan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu pun juga bagian daripada kami Pak. Ya, mungkin saya tidak perlu panjang lebar menyampaikan terkait dengan bahasa hukum, Bapak lebih paham hukum. Ya, jadi memang undangan kami ini bukan sifat dalam hal penyidikan. Ya, saya kira Bapak sekali lagi lebih paham. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kita berpikir yang baik, kita berpikir yang positif, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita sesuai dengan jadwal yang ada di Komisi 1 dan itu pun mendapatkan arahan daripada pimpinan, beliau berkesempatan untuk hadir. Ya, terkait dengan masalah ajakan untuk turun ke lokasi, maka nanti kita komunikasi saja. Ya, saya kira demikian ya Bapak ya. Silakan Pak.
Silakan Pak Laten. Ya, saya kira Pak Laten. Terima kasih pimpinan. Walaupun tadi disimpulkan bahwa RDPW akan ditunda, karena kami datang ke sini menghormati DPRD Komisi 1 khususnya dan pertemuan ini, kami menyesuaikan jadwal kami. Barangkali kami belum tentu bisa hadir pada waktu yang akan datang kemudian. Nah, izinkan kami memberikan masukan, tentu tidak terlepas dari perspektif kami lembaga negara, ombudsman dan Proven Kepri melakukan pengawasan. Yang pertama, barangkali khusus saja kepada teman-teman Dewan, nanti dalam pertemuan berikutnya dipastikan mempelajari historikal perpanjangan lahan tersebut. Karena ada beberapa hal di sana yang harus dipenuhi oleh pemohon dan BB Batam. Sayang sekali sih tidak harus BB Batam. Ada banyak hal yang kami tanyakan sebenarnya bagaimana proses terjadi, tapi karena ini akan tunda, barangkali kami titip pesan saja Pak Ketua. Pertama, apakah atas permohonan pemohon perpanjangan lahan tersebut dilakukan evaluasi oleh BB Batam? Karena dalam Perka 27 tahun 2017, keyakinan saya menggunakan itu Pak, Perka pengawasan lahan. Keyakinan saya karena informasi yang saya dapatkan bahwa WTO berakhir 2018. Berarti kemungkinan menggunakan Perka BB Batam 27 tahun 2017. Di situ jelas sekali disebutkan bahwa harus ada pasal 10 ayat 1 evaluasi dan penilaian atas permohonan alokasi lahan. Nah, salah satunya pasal 9 disebutkan bahwa lahan tidak dikuasai oleh pihak ketiga. Dalam kenyataannya kan para penghuni kan menjalin perjanjian lah dengan pemilik lahan. Saya anggaplah itu yang ketiga. Yang pertama. Lalu kemudian di dalam Perka 27, 2017, Perka 3, 2020, Perka 18, 2020, dan terakhir Perka 26 tahun 2021 itu sangat jelas disebutkan. Saya sebutkan perasaannya tidak pernah berubah. Sebutkan seperti ini. Pembayaran atas WTO perpanjangan alokasi lahan atau pembaharuan alokasi atas lahan dengan peruntukan apartemen, garing perkantoran, garing rumah susun yang merupakan ruang terbuka atau tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ini saya garis bawahi, menjadi tanggung jawab pengguna lahan atau penghuni apartemen melalui pengelola atau perhimpunan penghuni rumah susun PPRS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Perka 3, Perka 26 sama. Maksudnya seperti ini. Seharusnya menurut hemat kami, BB Batam menawarkan terlebih dahulu kepada penghuni soal perpanjangan WTO. Seharusnya menurut hemat kami, mohon dikoreksi kalau berbeda pendapat. Kemudian nanti juga dihadirkan dalam pertemuan berikutnya DPPTSD. Ini menyangkut IMB atau kami sebut itu PBG, persetujuan bangunan gedung. Kenapa? Ada ketentuan bahwa di dalam Perka 26 bahwa penerima alokasi lahan ketika akan mengalokasi lahannya wajib mengurus IMB atau PBG. Pertanyaan kita, apakah PT Putri telah memiliki IMB? Seperti kira-kira. Barangkali kalau sudah memiliki IMB, berarti kan barangkali dari sisi itu dia mungkin melakukan tahapan dengan pembongkaran. Dipastikan saja ke DPPTSD Kota Batam. Kemudian tadi terkait dengan informasi yang saya dengar ada penghuni yang tidak ada tempat tetap dibongkar. Lalu pertanyaan kita, barang dititipkan kepada siapa? Ini tanggung jawab daripada yang
melakukan pembebasan pembongkaran pertama. Yang hal yang lain adalah sudah merupakan ketentuan yang jelas dalam surat perjanjian pengalihkan lahan, kewajiban penerima lahan melakukan pembebasan. Nah, makanya waktu saya dengar bahwa para penghuni tidak diberikan semacam opsi, katakanlah ganti rugi, katakanlah tempat tinggal sementara, kan saya dengar ada terluka dan segala macam. Nah, itu saya kira masih harusnya sesuai dengan perka kerjaan saya berpikir adalah tanggung jawab daripada penerima kesulitan. Barangkali dari itu poin-poin pemikiran kami, barangkali pertemuan berikutnya dapat eksplorasi. Andai kata kami tidak bisa hadir mengenai waktu yang ada. Demikian saya kira, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Wajar. Sekali lagi terima kasih Pak Wajar. Jadi harapan kami mudah-mudahan ya bila mana nanti akan dijadwalkan kembali, harapan kami itu Pak Wajar bisa hadir. Namun demikian, bila mana nanti memang Bapak tidak berkesempatan, apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi catatan khusus bagi kami ya, untuk kita bisa sampaikan kepada dalam hal ini BPD dan juga BDSD. Nah, memang betul sekali kita juga sudah mengundang BDSD di Perlu menjadi catatan kami. Nanti bila mana kita jadwalkan kembali kita akan undang ya, termasuk BDSD. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya, seperti yang terakhir disampaikan. Mohon kiranya materinya ya, Nama saya Hilmawan dari Lensi. Ini RDP artinya dengan pendapat. Sekarang pendapat saya nih, pimpinan. Saya meminta kepada pimpinan untuk sementara waktu di lokasi sana di Indapuri jangan ada kegiatan apapun. Memohon kepada pengamanan ya, pihak kepolisian kah, TNI kah, atau Ditpam kah, menjaga lokasi sana di Indapuri yang sekarang. Jangan ada kegiatan sebelum penyelesaian RDP dan pengadilan, keputusan pengadilan belum ada. Itu ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya perwakilan dari warga. Saya menanggapi dari Bapak, kami minta ada untuk penghentian segala aktivitas karena nanti di tanggal 20 akan ada turnamen golf. Jadi dari warga kami memohonkan untuk diberhentikan. Itu dari warga. Terus yang pertama. Yang kedua adalah untuk RDP selanjutnya boleh Bapak mengkonfirmasi kapan itu akan diadakan? Ya, cukup Ibu. Ya, saya kira kita sepakat ya, kalau kita akan jadwalkan kembali dan kami akan sampaikan juga hasil daripada pertemuan kita pada siang sore hari ini kepada pimpinan. Mudah-mudahan kita akan menjadwalkan secepatnya dan sebagaimana juga menjadi catatan dari apa yang disampaikan juga dari Pak Kapten tadi, itu akan menjadi catatan khusus bagi kita semua. Saya kira demikian. Sebentar Pak Tuan. Di sini kan ada apa? Perwakilan dari BPD Batam. Saya rasa perlu juga memberikan pendapatnya. Mungkin diwakili oleh kompeten atau tidak beliau menjawab. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Perlu juga memberikan pendapatnya. Nah, saya rasa memang nggak layak BPD Batam memutus Ditpam. Tapi hari ini beliau memutus Ditpam. Ini jadi catatan tidak bagi kedua. Saya miris kuliah ini betul kata kawan-kawan tadi Pak Robi mengatakan ada sedikit pelecehan terhadap anggota dewan. Ini dewan kami. Saya sangat miris. Kemudian yang perlu disikapi, sama-sama kita menyikapi ini terkait masalah hukumnya Pak Ketua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, saya ingin memperjelas kembali. Ketika masyarakat mau masuk ke sana,
kuasa hukumnya mau masuk ke sana itu harus lapor ke mana dan banyak relasinya apa? Apakah itu kawasan berikat? Minta pendapat dulu dari dalamnya yang mewakili di sini. Kami masyarakat yang muda, jangan sampai misalnya kalau hukum nggak ada di Batam ini kan ini saya tidak bisa melakukan pelanggaran hukum bukan pemerintah. Ya. Saya minta pendapat. Saya wajib sedikit Pak. Waktu saya lihat tentang saya tidak cuma pada Ramel. Nanti saya menelepon salah satu dari anggota TNI, Pak Purba, karena dia menyampaikan ke saya ada kalau mereka ada hubungi saya hubungi beliau, kemudian saya hubungi lagi Pak Polsek. Bukan berarti saya lapor ke Pak Ramel banyak mereka. Jadi salah itu Pak. Ya, saya bilang kalau memang dan juga ketua ombudsman Pak Ramel ini saya terkait dengan kondisi saat ini ketidakhadiran perusahaan, jujur saja kami sangat kecewa dikarenakan agenda yang disampaikan dalam bentuk sebuah pandangan terhadap khususnya perusahaan seolah-olah dianggap ini bukan merupakan satu agenda penting, karena yang kita tahu bahwa surat undangan yang disampaikan oleh Komisi 1 itu tidak merupakan adalah bagian daripada surat hukum. Memang kalau kita teruskan rapat pada sore hari ini tidak ada hasilnya. Kalau ada sebagian pendapat, mungkin di sini ada Pak Dandi, ada pengalaman atau barangkali sudah rakyat, misalnya ketua ombudsman, beberapa session yang mungkin barangkali yang bisa kita bicarakan, kemudian RT selanjutnya akan memperkecil waktu rapat kita. Artinya kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang sudah kita sempatkan pada sore hari ini. Untuk menjadi pertimbangan pimpinan rapat, dan yang kedua terkait dengan undangan, apabila kita agendakan RTP berikutnya dari pihak perusahaan tidak hadir juga, maka upaya apa yang dapat dilakukan oleh Komisi 1 terhadap pemanggilan atau undangan yang disampaikan kepada perusahaan? Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dari Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ya saya kira kita sudahi. Jadi supaya kita sama-sama fokus kepada acara ke depan. Ya, apa yang mungkin Bapak Ibu sampaikan pada prinsipnya sudah tercatat, ya akan kita tindak lanjut. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum saya tutup, masih ada yang mau disampaikan? Saya menanyakan untuk nanti RGP berikutnya, kepada siapa saya harus kepada siapa kami harus menanyakan atau mengkonfirmasi? Ya, nanti kami akan informasikan. Ya, silakan Ibu bertanya kepada sekretariat, boleh, kepada komisi boleh, ya, kepada sekretariat. Kita demikian hasil daripada pertemuan kita. Secepatnya kami akan cepat melaporkan kepada pimpinan, dan mudah-mudahan pimpinan juga sama semangatnya kepada kita, supaya mudah-mudahan. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf